Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom. Yang pertama, kita buka Google Classroom. Kemudian, setelah tampilannya seperti ini, maka kita klik tanda tambah. Di sini ada dua pilihan, gabung ke kelas dan buat kelas. Karena kita mau membuat kelas, maka kita pilih buat kelas. Setelah itu, maka di sini ada nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan juga ruang kelas. Yang pertama, kita isi nama kelas. Mata pelajarannya kemudian kita isi. Setelah semuanya terisi, kita klik buat. Setelah kelasnya jadi dan tampilannya seperti ini, maka sekarang kita akan memposting atau membuat tugas, materi, tugas, dan juga kuis. Yang pertama, kita akan menambahkan materi. Kita klik buat, kemudian kita pilih materi. Kita beri judul. Kita tulis juga deskripsinya. Setelah itu, maka kita klik tambahkan. Karena di sini materinya berupa link, maka saya akan klik link. Ini sudah saya siapkan linknya. Jadi kita tinggal salin linknya. Kemudian kita tempatkan di sini. Klik tambahkan link. Materi sudah terposting. Setelah itu kita pilih dulu topik. Kita buat topik. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Kemudian kita klik simpan draft karena kita akan memposting nanti setelah tugas sudah dimasukkan juga. Setelah itu kita akan membuat tugas, klik buat, kemudian tugas. Kita tambahkan judulnya. Kemudian petunjuk. Setelah itu kita klik tambahkan. Karena ini berupa file, maka kita pilih file. Setelah muncul tampilan seperti ini, pada halaman upload kita pilih browse. Setelah itu kita masukkan tugasnya. Kita pilih tugas yang akan kita upload. Klik open. Maka tugas sudah terupload. Setelah itu kita pilih topiknya topik yang tadi yaitu materi 2. Dan jangan lupa kita buat rubrik penilaian. Karena di sini ada 5 soal, maka saya akan buat 5 kriteria. Soal 1 dengan poin wajibnya 20 dengan judul level tepat. Dan perbandingannya poin 0, judul level tidak tepat. Kemudian kita tambahkan kriteria. Setelah semua kriteria telah terisi, maka di sini poinnya akan menjadi 100. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu kita bisa pilih tenggat waktu, bisa besok, lusa, atau tanggal yang telah ditetapkan, tapi saya akan pilih tidak ada batas waktu. Sini poinnya 100 dan semua siswa dapat melihat tugas. Kemudian saya akan pilih simpan draft. Karena ini belum rapi, kita tarik materi, kemudian baru tugas. Setelah itu saya akan memposting materi dan juga tugas yang telah saya buat tadi. Klik edit, kemudian kita pilih posting. Kita lakukan hal yang sama pada tugas, klik edit, kemudian pilih tugaskan.
Semua sudah terupload dan siswa dapat melihat materi juga tugas yang telah diposting. Setelah itu saya akan membuat kuis pada Quizizz. Saya akan membuat kuis pada halaman Quizizz. Yang pertama kita buka Quizizz-nya. Di sini saya sudah login terlebih dahulu, kemudian kita pilih buat. Di sini ada dua, pelajaran dan juga kuis. Saya akan pilih kuis. Kita tulis nama kuisnya, kuis 2. Kemudian kita pilih subjek yang relevan. Kemudian kita pilih selanjutnya. Di sini bisa kita pilih pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan terbuka berakhir maupun meluncur. Saya akan pilih pilihan ganda. Kemudian kita isi pertanyaan pertama. Kita tulis pertanyaannya. Kita tulis pilihan jawaban 1. Pilihan jawaban 2. Dan juga pilihan jawaban ketiga. Dan yang terakhir, pilihan jawaban keempat. Saya akan klik pada pilihan jawaban yang benar. Setelah itu kita pilih simpan. Kemudian soal yang kedua, klik pertanyaan baru, kemudian klik pilihan ganda. Pilihan jawaban 1. Pilihan jawaban 2. Pilihan jawaban 3. Dan pilihan jawaban 4. Kita pilih ke pilihan jawaban yang benar. Di sini juga kita bisa tambahkan gambar, audio, video, maupun rumus matematika. Kemudian ini kita klik simpan lagi. Kita lakukan hal yang sama pada pertanyaan ketiga sampai pertanyaan terakhir sesuai dengan jumlah pertanyaan yang ingin kalian buat. Setelah itu, kita tambahkan nilai. Pilih bahasa. Bahasanya itu saja Indonesia. Kelas. Kita pilih kelas 7. Untuk 7. Kemudian ini kita pilih pribadi. Setelah itu kita pilih simpan. Setelah sudah tampilannya seperti ini, maka kita akan pilih berikan pekerjaan rumah. Di sini ada dua pilihan, mulai kuis langsung atau berikan pekerjaan rumah. Mulai kuis langsung bisa kita lakukan jika kita langsung bermain kuis ketika melakukan Zoom atau Google Meet bersama dengan siswa. Tapi saya akan berikan. Nah, di sini ada batas waktu. Saya akan pilih batas waktunya tanggal 15 Januari pukul 12. Kita pilih peraturan lanjutannya. Setelah itu kita pilih lanjutkan. Setelah tampilannya seperti ini, kita bisa pilih Google Classroom. Kita akan masukkan ke kelas.
kita beri nama tugas. Tugas 2. Jadwal dan rinciannya kita pilih selanjutnya. Dan kuis telah ditugaskan di Google Classroom. Nah, ketika tampilannya seperti ini, join a meeting. Di sini ada join a meeting, schedule a meeting, dan host meeting. Untuk schedule a meeting ini kita buat itu ketika kita akan melaksanakan Zoom, misalkan tidak sewaktu kita buat langsung. Jadi kita jadwalkan dahulu. Di sana tertera jam berapa, kemudian durasinya berapa lama. Jadi bisa lebih terjadwalkan dan rapi juga. Kemudian ini join a meeting. Join a meeting ini ketika kita sudah dapat Zoom dari link dari mungkin dari siswa atau dari guru lain, ketika sudah dibuat kelas, kita bisa masukkan ke sini. Atau untuk murid ketika dapat link dari guru bisa dimasukkan langsung ke sini, meeting ID-nya atau link personal link-nya. Kemudian kita klik join. Dan selanjutnya ada host meeting. Jika kita ingin membuat meeting, kita bisa pilih host meeting. Kemudian pilih with video off atau video on atau share screen only. Nah, untuk video off ini ketika kita tidak menggunakan video atau ini dengan video, kita akan pilih yang video. Nah, ketika sudah seperti ini, buka Zoom meeting. Dan meeting sudah berjalan. Nanti kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Iya Bu, alhamdulillah baik. Kita kemarin sudah membahas pertemuan yang pertama dan sekarang kita akan bahas pertemuan yang kedua. Kebetulan materinya sudah Ibu share ke Google Classroom. Materi berupa yang harus kalian download sendiri filenya dan juga ada berupa PowerPoint. Kalian bisa pelajari sendiri. Tapi di sini Ibu ingin review kembali supaya kalian ingat apa yang sudah kalian pelajari. Kita membahas tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Di sini Ibu hanya akan membahas garis-garis besarnya saja. Oke, kita langsung aja ya. Kerjasama itu merupakan suatu bentuk usaha bersama antara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan hal yang sangat identik atau merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia ini lebih mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan individu seperti negara-negara lain. Kita bisa lihat di sini, kerjasama di berbagai daerah ini bermacam-macam. Ada yang dari Jawa Tengah, sebutannya Sambatan, kemudian di Bali sebutannya Subak, dan Sumatera Utara sebutannya Siadapari. Selanjutnya, manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama ini adalah pertama, menumbuhkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Kemudian yang kedua, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, mewujudkan kerukunan. Sudah pasti ya, kerjasama ini dapat mempererat rasa kekeluargaan kita, mempererat kerukunan kita. Kenapa sih? Karena namanya kerjasama bekerja secara bersama-sama dan satu tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, ada yang tidak lepas dari kerjasama adalah gotong royong. Gotong royong berasal dari kata gotong yang berarti bekerja dan royong yang berarti bersama. Gotong royong ini bisa dijelaskan sebagai bekerja secara bersama-sama. Gotong royong ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia nih, seperti tadi kerjasama. Kenapa sih? Karena merupakan perilaku ciri khas dari masyarakat itu sendiri, yaitu mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan individu. Perilaku ini menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia dan menjadi budaya yang tertanam dalam masyarakat. Ibu jelasinnya agak cepet ya, karena kita di sini nanti akan bahas soal, atau kita kan lebih, karena kalian sudah baca filenya atau baca materinya, maka di sini kita akan bertanya jawab untuk kalian paham tidak ya apa yang sudah Ibu sampaikan. Di sini ada contoh-contoh kerjasama dalam masyarakat ini sangat banyak sekali, bisa kalian jumpai di lingkungan sekitar kalian. Yang pertama adalah kerja bakti, membersihkan lingkungan setempat, kemudian gotong royong membangun balai desa,
Yang ketiga, musyawarah untuk mengambil keputusan bagi kepentingan bersama. Dan yang terakhir adalah menghias lingkungan jelang perayaan Agustus. Kemudian kerjasama di sekolah ini juga banyak macamnya. Seperti dalam kelas, mungkin kalian ada tuh piket, kemudian bekerja kerja kelompok, itu juga termasuk kerjasama dalam lingkungan sekolah. Kemudian ada juga membersihkan lingkungan sekolah, terus kerjasama juga mengharumkan nama sekolah dalam hal prestasi, itu juga termasuk dalam contoh kerjasama. Ya, itu saja materi yang Ibu sampaikan. Saat ini Ibu mau bertanya sama kalian. Ya, jadi Ibu akan bertanya pada kalian dan pertanyaannya. Ini dia pertanyaannya ya, untuk pertanyaan tugas 2. Nanti untuk yang menjawab, silahkan nyalakan mic-nya. Apa sudah terlihat pertanyaannya di kalian? Sudah, Ibu. Sudah. Yang pertama nih ya, untuk tugas Bu. 2. Apa arti kerjasama antar sesama manusia? Seperti Ibu jelaskan tadi. Dan juga tolong sebutkan 3 istilah kerjasama di berbagai daerah di Indonesia. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang pertama? Maaf Bu, soalnya apa ya Bu? Sinyalnya putus-putus. Oke, Ibu ulangi ya. Yang pertama, apa arti kerjasama antar sesama manusia? Dan sebutkan 3 istilah kerjasama di berbagai daerah di Indonesia. Siapa yang mau menjawab pertanyaan yang pertama? Saya Bu Ya, Lisa silakan. Ya, Agustin, silakan izin Liza. bertanya, Ya, izin silakan Liza. menjawab. Kerjasama antar sesama manusia berarti setiap manusia saling membantu secara bersama-sama antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan dengan manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama. Istilah kerjasama di berbagai daerah itu di Jawa Tengah disebut sambatan, di Bali bisa disebut dan di Sumatera Utara disebut dengan siada pari, Bu. Ya, Itu jawabannya aja Bu bagus yang sekali. saya bisa. Baik, Ya, terima kasih Liza. Jawabannya bagus sekali ya untuk Liza. Betul sekali, kerjasama antar sesama ya manusia adalah Bu. merupakan identitas bangsa Indonesia. Setiap manusia tidak mungkin hidup sendiri dan harus bekerja sama dengan orang lain. Jawaban yang sangat bagus sekali, Liza. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Apa saja ya manfaat kerjasama yang kalian rasakan? Siapa yang mau jawab pertanyaan yang kedua? Saya, Bu. Ya, baik, Tuti. Tuti Toharona, Bu. Baik, Tuti, silakan menjawab. Iya. Saya mau menjawab pertanyaan kedua dari Ibu, yaitu apa saja manfaat kerjasama. Yang pertama itu pertumbuhan semangat keluarga dan kebersamaan. Yang kedua itu mengkokohkan persatuan dan kesatuan serta mewujudkan suatu kerukunan. Ya, baik. Betul sekali jawabannya, Tuti. Terima kasih atas jawabannya, Tuti. Itu Sangat baik jawabannya. Betul sekali. Banyak sekali manfaat kerjasama yang dapat kita rasakan ya untuk mempererat keluargaan, kerukunan, kerjaan menjadi cepat selesai, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat kerjasama yang dapat kita rasakan. Pertanyaan yang terakhir nih, sebutkan contoh kerjasama di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ayo, siapa yang menjawab pertanyaan yang ketiga? Adakah yang menjawab? Saya boleh Bu menjawab lagi Bu? Ya boleh, silakan. Oke, untuk pertanyaan ketiga itu jawabannya kerja bakti membersihkan, contohnya itu membersihkan selokan, gotong royong membangun balai desa, kerja bakti membersihkan lingkungan setempat seperti lingkungan sekolah, membentuk jadwal piket membersihkan lingkungan sekolah, dan melakukan kerja kelompok. Mungkin itu aja. Ya, betul sekali. Terima kasih jawabannya. Betul sekali, banyak sekali contoh-contoh kerjasama di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah, karena memang kerjasama ini merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia sendiri ya, identik dengan gotong royong. Nah, Ibu sudah share juga link untuk quizzes di Google Classroom kalian, silahkan kalian kerjakan sekarang. Kalau begitu, Ibu akhiri sampai di sini. Jangan lupa kerjakan quizzesnya sekarang dan langsung diposting, karena nanti langsung Ibu nilai di Google Classroom.
Terima kasih atas kehadiran kalian pada Zoom kali ini. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.